Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Wah, gimana nih keadaan dan kabar adik-adik semua? Pasti semuanya sehat-sehat dong? Puji Tuhan. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau beribadah sekolah minggu. Untuk itu, kakak mau ajak adik-adik dulu untuk berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kasih Tuhan untuk kami. Pada hari ini kami mau beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa ikut ibadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku
tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oke adik-adik semua, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak mau ajak adik-adik semua untuk menaikkan satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari adik-adik dengan sikap berdoa, kita angkat pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang arahku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di depanku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang arahku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di depanku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Bapa mengizinkan kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Bapa, berkati kami sehingga kami dapat mengerti dan melakukan cerita firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semua. Kakak harap kita semua masih dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita karena hari ini kita kembali beribadah. Meskipun ibadahnya masih dalam bentuk video, kakak harap kita semua tetap bersemangat dan bersuka cita. Adik-adik ingat apa yang kemarin Mbak Lian, kakak Lian
cerita kepada kita? Masih ingat? Kakak coba kasih clue bagi yang mungkin belum ingat sepenuhnya. Belum ingat. Ini adalah kisah dari Nabi Elisa yang ketemu dengan seseorang di Sunem. Sudah mulai ingat? Ya, kisah kemarin menceritakan bagaimana perempuan di Sunem, seorang ibu yang hidup dan tinggal di Sunem bersama suaminya, menyiapkan tempat menolong Elisa yang adalah hamba Tuhan, yang adalah pelayan Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah itu kemarin kita mendengar bahwa kita harus menolong. Masih ingat gak? Setelah perempuan ini memberikan tempat, memberikan bekal, membantu Elisa dalam pelayanannya dengan apa yang ia punya, apa yang ia bisa beri kepada Elisa. Masih ingat gak? Apa yang akhirnya diberikan Tuhan melalui Elisa yang berdoa untuk perempuan itu? Masih ingat? Betul sekali. Kemarin akhirnya perempuan tadi yang sudah lama tidak punya anak memiliki seorang anak. Ia mengandung dan akhirnya melahirkan satu orang anak untuknya dan suaminya. Wah, luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan kisah perempuan ini. Kisah ibu ini, cerita ibu ini, di mana setelah ia punya anak. Kita baca dulu yuk apa yang terjadi. Sebelum kakak lanjut ceritanya, kita baca langsung Alkitabnya dalam 2 Raja-Raja pasal keempat ayat 18 hingga 19. Oke, kita baca 2 ayat saja, ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku!" Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Adik-adik, apa yang terjadi ya pada anak tadi? Ketika ia sudah mulai besar, anak dari bapak dan ibu yang ditemui oleh Elisa dan menolong Elisa di Sunem, tiba-tiba ketika ia sedang ingin menemui ayahnya yang ada di kebun gandum milik keluarga mereka, dia menjerit, "Aduh, sakit!" Apanya yang sakit katanya? Kepalanya. "Kepalaku sakit, aduh." Dia menjerit kesakitan. Dan akhirnya dibawalah anak ini kepada ibunya sesuai perintah ayahnya tadi. "Tolong dulu, tolong. Antar itu ke mamahnya," kata papahnya tadi. Ternyata setelah anaknya tiba di pangkuan ibunya, anaknya masih sakit. Bahkan makin lama makin sakit. Dan akhirnya anak ini meninggal. Anaknya meninggal, adik-adik. Anaknya tidak lagi bernafas. Ibunya pun tidak punya solusi. Dia nggak tahu harus apa. Akhirnya ibunya hanya terpikir bahwa, wah, aku harus bertemu lagi Nabi Elisa, hamba Tuhan itu. Akhirnya ditaruhlah anak ini di dalam kamarnya Elisa. Dan ditutup, dikunci, biar tidak ada yang tahu selain ibu ini. Suaminya pun tidak tahu kalau anaknya sudah mati. Dan seluruh pembantunya pun gak ada yang tahu. Lalu dia pun berkata kepada suaminya, "Gak usah khawatir, aku ingin pergi menemui Elisa." Dia akhirnya memanggil seorang pembantunya untuk mengantar dia dengan keledai. Dia naik di keledainya dan pergi ke tempat Elisa.
Sesampainya dia di Bukit Karmel, tempat Elisa berada, bujangnya Elisa, masih ingat namanya? Ya betul, Gehazi. Gehazi diperintahkan Elisa, tuh perempuan Sunem, sambut, tanya apa kabarnya, kabar suaminya, kabar anaknya. Tapi perempuan ini gak mau jujur waktu ditanya. Dia cuma bilang semuanya sehat. Padahal anaknya sudah terbaring lemah. Ketika Elisa melihat langsung wajah ibu perempuan Sunem ini, dia langsung sadar bahwa perempuan ini gak berkata jujur. Ada sesuatu yang terjadi, dan sesuatu itu terjadi kepada anak ibu ini, yaitu anak yang meninggal. Akhirnya Elisa pun sadar, dan akhirnya Elisa bilang, mari kita ke sana. Bujangnya diminta untuk pergi membawa tongkatnya. Tapi ibu ini gak mau kalau bukan Elisa yang datang. Jadi Elisa akhirnya tetap datang bersama-sama dengan ibu ini. Tapi Gehazi lebih dahulu pergi. Sesampainya di sana, anak itu ternyata sudah mati. Dia sudah tidak bernafas lagi. Elisa sangat sedih. Dan akhirnya Elisa berpikir untuk mencoba menolong anak ini. Akhirnya semua orang disuruh pergi, ibunya disuruh pergi, Gehazi disuruh pergi, keluar dari kamar itu, ditutupnya oleh Elisa, dan Elisa sujud serta berdoa. Dia berdoa meminta agar anak ini kalau boleh Tuhan dihidupkan. Kenapa? Karena perempuan ini sangat sedih. Dia tidak pernah minta anak sebelumnya, tapi Tuhan yang kasih. Jadi sedih Elisa juga mendengar cerita ibu ini, sehingga ia berdoa untuk anak ini. Anak perempuan Sunem ini setelah didoakan, Elisa berusaha menghangatkan tubuh anak ini. Bagaimanapun caranya, bahkan sampai Elisa tiban anaknya supaya tetap hangat. Dan akhirnya Tuhan mendengar doa Elisa. Tahu apa yang terjadi? Anak itu tiba-tiba bersin 7 kali. Hacuh, hacuh, 7 kali bersin dan hidup serta sehat kembali. Anak yang tadi mati dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan, dan dijaga oleh Tuhan. Semua orang sangat dikasihi Tuhan, termasuk adik-adik. Dari cerita tadi, doa Elisa bukan hanya untuk orang-orang seperti yang sudah besar-besar, yang sudah tua-tua, yang sudah tinggi-tinggi, tapi juga untuk anak-anak. Artinya kita pun juga dikasihi Tuhan. Kakak dikasihi Tuhan, dan adik-adik pun kehidupan kita dipelihara. Tahu artinya dipelihara? Kita dilindungi, kita dijaga, kita diberikan sesuatu yang baik. Semua Tuhan berikan untuk menjaga kita dan melindungi kita. Nah, bersyukur ya Tuhan menjawab doa Elisa tadi, dan bersyukur juga karena Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan menuntun hidup kita, Tuhan memberkati hidup kita. Ingat kan bahwa ada anak-anak yang mau datang kepada Yesus, tapi murid-muridnya menghalangi. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan halangi mereka untuk datang kepadaku. Karena apa? Tuhan juga senang adik-adik yang dipelihara oleh Tuhan datang pada Tuhan, senang beribadah, senang berdoa, senang mendengarkan firman Tuhan. Karena itu adalah salah satu ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik, mari kita mengucap syukur karena Tuhan menjaga, melindungi, dan memelihara kita. Memberikan kita makanan, pakaian, orang tua, kakak atau adik, keluarga kita, untuk melindungi kita
dan Dia juga yang akan terus memelihara kita. Oleh sebab itu, kita harus ingat tadi apa? Kita seharusnya senang untuk dekat kepada Tuhan Yesus. Nah, itu cerita kita hari ini. Untuk tugas minggu ini, kakak ingin kita semua membuka Alkitabnya dan kita menghafalkan sebuah ayat untuk tugas minggu ini. Nah, untuk ayat hafalannya, kakak minta kita bareng-bareng buka dulu Alkitabnya di Markus pasal 10 ayat ke-16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, untuk kelas batita dan 1-2 ayat hafalannya cukup dengan lalu ia memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Itu tugas kita minggu ini. Mari kita tutup ibadah kita. Sebelum kita berdoa, kakak mau kita semua mengangkat pujian yang mengingatkan kita bahwa Tuhan sangat mengasihi semua orang termasuk anak-anak. Yaitu Yesus cinta semua anak. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Kakak persilahkan kita semua untuk mengambil sikap doa. Dan mari kita akhiri ibadah kita dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa telah memimpin ibadah kami hingga selesai. Terima kasih Bapa, kiranya kami menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.